Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin, sahabat sisi lain yang dimuliakan Allah, dalam suatu sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya ayuhan nas, qad adzallakum syahrul azim. Manusia, telah datang kepada kalian satu bulan yang cukup agung. Tentu bulan yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah tidak hanya mengatakan bulan suci Ramadan sebagai bulan agung, tapi juga Rasulullah mengatakan syahrul mubarak, syahrun atau bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentu kita bertanya, berkah itu apa sebenarnya? Suatu kosakata yang tentu kita ketahui bersama berasal dari bahasa Arab, sudah menjadi kosakata dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Sering sekali kita mengucapkan kata barokah, tapi mungkin kita sendiri tidak tahu apa sebenarnya makna barokah itu. Kaum muslimin, sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, jika kita merujuk ke dalam berbagai literatur Islam, maka niscaya kita akan menemukan kata barokah. Hampir semua para ulama mendefinisikannya dengan ziyadatul khair, atau kebaikan yang terus bertambah. Jadi bukan hanya kebaikan yang satu fungsi, tetapi barokah itu kata para ulama satu kebaikan yang multifungsi. Mungkin kalau satu fungsi seperti kita minum air putih, ya hanya untuk mengobati dahaga kita. Tapi kalau kita minum air yang ada vitaminnya, yang kemudian zat hidrogennya tinggi di situ, tentu akan menambah kebaikan yang ada di dalam air itu sendiri. Maka sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, bulan suci Ramadan disebut sebagai syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Dan salah satu keberkahan bulan Ramadan yang paling penting dan juga disebut sendiri oleh Rasulullah di dalam hadis itu adalah syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di malam bulan suci Ramadan itu ada satu malam, yang satu malam itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kaum muslimin, sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, apa iya kalau kita dapat malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan? Atau para ulama mungkin punya pemaknaan lain terhadap kata 1000 bulan itu. Nah, di sini kalau kita membaca kembali dan serius menelaah dalam berbagai literatur yang sudah dikarang oleh para ulama kita menemukan fakta baru. Ternyata angka 1000 itu merupakan angka yang paling besar dikenal oleh masyarakat Arab 1400 tahun yang lalu. Kita ketahui bersama, Nabi Muhammad itu diturunkan oleh Allah dalam satu komunitas masyarakat yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung. La naqra wa la nahsub. Rasulullah sendiri yang mengatakan itu dalam sebuah hadis, Inna ummatun ummiyatun la naqra wa la nahsub. Kami ini adalah umat yang ummi. Ummi itu apa? Ummi ternyata bukan hanya tidak punya kemampuan dalam menulis dan membaca, tapi ummi juga la naqra wa la nahsub, tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Maka kaum muslimin, sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, jika
struktur masyarakat Arab 1400 tahun yang lalu seperti itu, wajar saja jika ada ahli sejarah Islam kemudian beranggapan kata 1000 itu merupakan kosakata ya atau angka yang paling besar yang dikenali oleh masyarakat Arab 1400 tahun yang lalu. Jadi dalam pikiran mereka, dalam imajinasi mereka, seolah-olah tidak ada lagi angka di atas 1000. Dan ini nanti menerangkan kepada kita kenapa di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut angka, jarang sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut angka di atas 1000. Misalnya saja ketika Allah berbicara tentang masa periode dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, Allah menyebut 1000 kurang 50. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Berarti berapa? 950 tahun. Kaum muslimin, sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, sehingga maksud sebenarnya dari khairun min alfi syahr di dalam surat Al-Qadar itu lebih baik. Bahkan kalau kita punya usia sepanjang masa, asal kita dapat satu malam itu jauh lebih baik dibandingkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usia kepada kita sepanjang masa. Tapi kenapa disebut dengan angka 1000? Karena bagi masyarakat Arab pada saat itu angka yang paling banyak ya 1000. Jadi mereka belum tahu 1200, 1300. Dan ini juga menarik untuk kita sebut juga kenapa di dalam cerita-cerita mitos Arab, cerita-cerita mitos itu disebut dengan cerita 1001 malam. Dalam bahasa Arabnya Alfu Laila wa Laila, cerita 1001 malam. Karena kalau ada satu angka di atas 1000 itu mustahil, ya, tidak ada. Ya, maka cerita-cerita seperti Sindbad, ya, cerita Alibaba, cerita Aladin itu kan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita mitos. Yang cerita itu ya nggak masuk akal dalam akal pikiran manusia. Maka disebut cerita itu dengan 1001. Maknanya apa? Kalau ada angka 1 di atas 1000 itu tidak ada angka itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesuaikan dengan kemampuan berpikir masyarakat Arab di saat itu, yang hanya mengenali angka sampai sebatas 1000. Oleh karena itu Allah menyebut khairun min alfi syahr. Tapi bagi kita yang hidup di abad 21 tentu tidak memaknakannya sampai 1000. Maka kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, kebaikan kita itu digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik meskipun kita beribadah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usia kepada kita sampai datangnya hari kiamat. Maka kaum muslimin, sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, sangat wajar kalau kita memahami hadis tadi dengan telaah literatur yang disebut oleh para ulama tadi. Kalau Rasulullah menyebut bulan ini adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maknanya apa? Penuh dengan kebaikan yang bertambah-tambah. Bahkan di dalam lanjutan hadis tadi, Rasulullah juga mengatakan wa ma taqarraba fihi bi khislatin minal khair kama kaman adda fardhah. Barang siapa yang melakukan satu kebajikan saja di bulan ini, pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama seperti orang mengerjakan perbuatan wajib di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau di luar bulan suci Ramadan kita sholat sunat rawatib baik qobliyah maupun ba'diyah itu hanya sebatas sunnah, tapi di bulan suci Ramadan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu perbuatan wajib sama seperti sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Kalau sedekah di luar bulan suci Ramadan dianggap hanya sebagai ibadah sunnah, tapi jika kita melakukannya di bulan suci Ramadan sama dengan zakat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita. Maka wajar jika Rasulullah sekali lagi menyebut dalam hadis itu bulan ini, bulan Ramadan ini adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan kebaikan yang terus bertambah-tambah dimanapun dan kapanpun ada kebaikan di bulan suci Ramadan. Bahkan sampai-sampai puasanya atau tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Betul, memang hadis itu masih diperdebatkan di antara para ulama kita. Nomor so'im ibadah, jadi tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Itu hadis diperdebatkan oleh para ulama kita. Tapi jika kita melihat dalam sejarah Nabi sendiri, kita tidak bisa memungkiri makna hadis itu benar, meskipun matan atau isi daripada hadis itu masih diperdebatkan oleh para ulama.
Contoh, Nabi Muhammad ini juga dikisahkan di dalam berbagai kitab sirah. Misalnya dalam Sirah Ibnu Hisham diceritakan pada saat beliau berusia remaja, teman-teman sebaya Nabi Muhammad itu sering mengajak beliau untuk nonton tari perut. Ya, siapa sih anak muda yang tidak senang menonton lawan jenisnya melakukan tarian-tarian yang eksotis seperti tari perut itu. Nah, Rasulullah juga punya keinginan itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memaksumkan beliau, ingin menjaga beliau dari perbuatan-perbuatan yang tidak etis, maka yang dipilih oleh Allah, Nabi Muhammad SAW ditidurkan. Sehingga ketika beliau janjian dengan teman-temannya untuk nonton tari perut, beliau tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Bukan beliau nggak menepati janji, tapi beliau kemudian ketiduran, dan dengan tidurnya beliau terhindar dari melakukan perbuatan maksiat. Maka dalam kajian Islam yang disebut dengan tidur itu adalah ibaratun an-mani min fi'lil haram. Jadi suatu ibarat, suatu ekspresi yang bisa mencegah seseorang melakukan perbuatan yang haram. Tentu kalau kita tidur, kita tidak bisa riba orang, kita tidak bisa main judi online, kita tidak bisa lihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar jika sekali lagi bulan suci Ramadan ini penuh dengan keberkahan, sampai-sampai tidurnya kita juga pun dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sia-siakan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini, kita optimalkan dalam melaksanakan semua perbuatan baik, semua pengabdian kita kepada Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf terhadap kesalahan kata dan kesilapan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.